Kita mulai topik yang pertama. Surat yang dilayangkan Kemenpora kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendadak heboh usai beredar viral di media sosial. Pasalnya, surat tersebut berisi permintaan Kemenpora kepada Roy Suryo untuk mengembalikan 3.226 barang milik negara yang masih berada di tangan Roy Suryo usai melepas jabatannya sebagai Menpora. Diduga barang milik negara tersebut diantaranya pompa air, lensa, hingga karpet. Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk, ya. Satu, Refli Harun dipecat 2 kali jadi komisaris Jasa Marga. Yang satu lagi komisaris Pelindo. Kasus orang digoreng siang malam, giliran borok sendiri kebuka, langsung panik berjamaah. Bang Aswandi Senggoldo suka sekali cari kesalahan orang, riuh berisik bagai genderang perang. Kasus ijazah digoreng siang malam, padahal niatnya penuh dendam dalam. Melihat orang lain jalannya terang, hati mereka langsung menjadi berang. Tiap hari kerjanya cuma menyerang, tapi lupa kalau diri sendiri kurang. Sibuk mengulik gelar dan sertifikasi, akhirnya borok sendiri yang tereliminasi. Dulu dipecat, sekarang cari sensasi. Apakah ini demi rebutan kursi? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terkait penistaan agama mem stupa Candi Borobudur. Jaksa menyatakan banding karena Gelar doktornya kini mulai diragu, masa lalunya kini bikin terpaku. Bang Aswan datang membawa lagu baru, menyentil pengkritik yang sedang kaku. Bukannya fokus bikin bangsa jaya, malah sibuk sebar opini maya, menyerang sana sini merasa berdaya, ujung-ujungnya malu sendiri ternyata. Rekam jejak digital tak bisa tiada, semua tersimpan nyata dan nada. Kini giliran kalian yang terlanda, bagaikan drama komedi belaka. Sibuk mengulik gelar dan sertifikasi, akhirnya borok sendiri yang tereliminasi. Dulu dipecat, sekarang cari sensasi. Apakah ini demi rebutan kursi?
cari simpati, kalau rekam jejakmu bikin malu hati. Pasal sendiri itu pasal 28 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP. Dengan penahanan ini, selama 20 hari ke depan, tim jaksa penuntut umum akan melakukan penyusunan berkas perkara dalam kasus ini untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli lalu dalam kasus memes stupa yang diedit mirip Jokowi oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa sebanyak 13 saksi ahli dan 8 saksi dari pelapor dan saksi yang terkait dalam kasus ini. Polisi pun menyangkakan pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dengan ancaman pasal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Berkas penjara kasus ini akhirnya dinyatakan P21 pada 28 September oleh Kejaksaan. Dan kini babak baru, kasus yang menjerat Roy Suryo memasuki babak baru, yaitu tahap persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan gak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawong kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar. Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen, bahkan mahasiswa yang seangkatan yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja, Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat.